Selamat Paskah, saudara-saudaraku semua. Pada malam hari ini, kita akan Ekaristi bersama dengan Romo Aloysius Dian Permana Yesuit. Mari kita ikuti bersama. Hari Sabat sudah lalu, Maria Magdalena, Maria Ibunda Yakobus, dan Salome membeli rempah-rempah untuk mengurapi jenazah Yesus. Pagi-pagi benar, pada hari pertama dalam pekan, ketika matahari sudah terbit, mereka pergi ke makam. Mereka bertanya satu sama lain, "Siapakah yang akan menggulingkan batu dari pintu makam bagi kita?" Ketika mengangkat mata, mereka melihat batu sudah terguling. Batu itu sangat besar. Mereka masuk ke dalam makam dan melihat seorang pemuda duduk di sisi kanan. Ia memakai jubah putih dan mereka sangat terkejut. Pemuda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus dari Nazaret yang tersalib itu. Ia sudah bangkit dan tidak ada lagi di sini. Lihatlah tempat ia dibaringkan. Pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan Petrus bahwa ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang telah dikatakannya kepadamu." Setelah keluar, berlalulah mereka meninggalkan makam karena sangat ketakutan. Oleh karena sangat takutnya, mereka tidak mengatakan sesuatu kepada siapapun. Demikianlah Injil Tuhan. Selamat malam, berkah dalam. Hari ini kita bersama seluruh gereja di dunia merayakan Vigili Paskah. Setiap kali saya merayakan Vigili Paskah, saya selalu menanti-nantikan sebuah lagu yang menyentuh bagi saya. Judulnya itu Syukur Kepadamu Tuhan. Lagu ini nanti kita nyanyikan ketika kita memperbarui janji baptis kita. Syukur kepadamu Tuhan, sumber segala rahmat. Meski kami tanpa jasa, kau pilih dan kau angkat. Dosa kami kau ampuni, kau beri hidup ilahi, kami jadi putramu. Itu penggalan satu bait, satu paragraf saja. Hal ini membuat saya terenyuh. Mengapa? Karena Tuhan yang sungguh-sungguh memberikan cintanya yang luar biasa kepada kita semua. Dan kita secara khusus diajak untuk mengikuti Yesus secara lebih dekat melalui sakramen baptis yang kita terima. Pada malam hari ini kita merayakan misteri Paskah. Yesus yang bangkit menang atas maut melalui sengsara dan juga wafatnya. Yesus tidak memberikan janji palsu, PHP, pemberi harapan palsu, tetapi Yesus sungguh-sungguh berjanji kepada kita bahwa Ia akan menggenapi rencana keselamatan Allah. Oleh karena itu, kita diajak untuk setiap hari, setiap waktu mengenangkan kisah hidup Yesus. Siapakah Yesus dalam hidup kita sehari-hari? Mengenang bukan berarti kenangan indah romantis, kenangan tragis, tetapi kenangan dengan cara menghadirkan Yesus di sini dan saat ini. Yesus yang dilahirkan oleh perawan Maria mempunyai seorang ayah, Bapak Yosef,
yang menderita sengsara dan akhirnya bangkit. Dan kita secara khusus mengenangkan dalam perayaan Ekaristi. Jadi, Ekaristi bukan semata-mata lampunya terang atau redup, homilinya bagus atau tidak bagus, romonya muda atau tua, romonya ganteng atau tidak ganteng, petugasnya cantik-cantik atau muda-muda atau tua-tua. Tidak demikian. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita diajak untuk menghadirkan Yesus sendiri melalui tubuh dan darah yang akan dikonsekrasi. Oleh karena itu, sekarang ini PPKM sudah mulai reda, sudah level 2 ya, kemudian pandemi sudah mulai reda. Kita tinggalkan misa online yang mungkin juga kita gulati karena masa pandemi ini. Jadi misa bukan semata-mata online atau offline, tetapi kita diajak untuk lebih dalam dari itu dengan cara menghadirkan Yesus sendiri lewat tubuh dan darahnya dalam perayaan Ekaristi. Mungkin kita sudah nyaman dengan Ekaristi online, bisa nyambi masak, bisa nyambi dandan, bisa nyambi baca buku, dan sebagainya. Tetapi Ekaristi bukan seperti itu. Kita diajak untuk datang secara langsung. Tubuh kita hadir di sini dan saat ini. Itu yang dinamakan dengan realis presentiae. Bahasa Jawanya seperti itu. Jadi kita menghadirkan Tuhan secara nyata melalui perayaan Ekaristi. Kita mengenangkan bukan kisah yang tragis romantis, tetapi Yesus yang kita imani, yang hidup dan bangkit sampai sekarang ini. Yesus meninggalkan sebuah lambang cinta kepada kita melalui perayaan Ekaristi. Nah, bagaimana lantas tanggapan kita, wujud cinta kita kepada Tuhan sendiri? Kalau kita jatuh cinta kepada orang yang kita cintai, kalau kita punya pacar, atau mungkin orang yang kita sukai, atau mungkin orang yang kita cintai, cinta mati pokoknya, entah suami, istri, anak-anak, ataupun siapapun yang kita sukai, biasanya kita memberikan barang yang disukai oleh pasangan atau mungkin orang yang kita sukai, kita cintai. Entah itu bunga, entah itu boneka, entah itu sepeda motor, mobil, apapun barang yang disukai oleh pasangan kita. Bagus lagi kalau bunga, ngasihnya bunga hidup. Nah, tadi saya beri bunga anggrek, ya. Saya jatuh cinta sama ibu. Bukan seperti itu. Itu sebagai lambang bahwa kita diajak untuk mencintai kehidupan. Memelihara bunga kan juga termasuk salah satu cara mencintai kehidupan, mencintai alam ciptaan Tuhan. Rasa-rasanya jarang ketika kita jatuh cinta sama orang, kita memberikan pete, kita memberikan undi-undi, kita memberikan jengkol. Rasa-rasanya jarang sekali. Biasanya kita memberikan bunga, boneka, ataupun apapun yang disukai oleh pasangan kita. Kadang juga memasak masakan yang disukai oleh pasangan kita. Kita pun diajak untuk menunjukkan cinta kita kepada Tuhan melalui perayaan Ekaristi. Oleh karena itu, Ekaristi seringkali disebut sebagai sumber dan puncak dari hidup Kristiani. Dokumen-dokumen gereja, surat atau dokumen dari paus, keuskupan, tak jarang mengutip dan juga menegaskan pada kita semua bahwa Ekaristi sebagai sumber dan juga puncak hidup Kristiani.
Lantas apa maknanya sumber? Sumber itu menyirami hidup rohani kita. Puncak artinya bagian yang terpenting dalam hidup harian kita. Dan dalam perayaan Ekaristi kita juga mendengarkan sabda Tuhan lewat bacaan pertama, bacaan kedua, bacaan Injil, dan pada malam hari ini mungkin Bapak Ibu kaget kok bacaannya banyak sekali. Kita diajak untuk merenungkan secara lebih dalam kisah Tuhan sendiri, kisah penyelamatan yang terencana melalui Yesus dalam hidup manusia melalui pewartaan Injil. Oleh karena itu, kita dapat bertanya dalam diri kita masing-masing, apakah selama ini saya mau dan mampu untuk meluangkan waktu merayakan Ekaristi setiap waktunya? Tak jarang kita lebih suka menunda-nunda. Besok wae tak Ekaristi, besok saja tak misa, sekarang hujan, besok hujan, nunda lagi, ya sudah minggu depan, minggu depannya hujan, ya sudah minggu depan. Tahu-tahu 1 bulan tidak ke gereja, tahu-tahu 1 tahun tidak pergi ke gereja. Sekali lagi, melalui perayaan Ekaristi kita diajak untuk mengenangkan kisah hidup Yesus sendiri yang menyelamatkan umat manusia. Oleh karena itu, mari kita secara pelan-pelan kita datang ke gereja, kita tinggalkan misa online. Nah, sekarang kan surat keuskupan, surat edaran dari Uskupan Agung Semarang semakin terbuka. Misa untuk pria juga sudah boleh, misa untuk lansia juga sudah boleh. Kita secara perlahan-lahan juga terbuka dengan kondisi dan situasi sekarang ini. Yang kedua, melalui kebangkitan Kristus, kita senantiasa diajak untuk berani dan bersaksi kepada siapa kita beriman. Bersaksi bukan berarti berkoar-koar di tengah jalan, di tengah pasar, ataupun di tempat-tempat keramaian. Nanti kita malah dikira edan atau gila. Bersaksi bisa kita tunjukkan dalam hidup kita sehari-hari. Kita bisa bersaksi di keluarga, di masyarakat, di lingkungan sekitar kita, maupun di gereja kita masing-masing. Kalau kita berani bersaksi, mungkin juga ada kalanya banyak godaan, banyak tantangan. Kadang mau makan di tempat umum saja, lihat kanan kiri, ini ada orang enggak ini? Kadang kita berpikir 2 kali, membuat tanda salib saja, kok malu. Padahal kita beriman kepada Tuhan sendiri. Berani bersaksi, artinya kita berani berbagi kebahagiaan, berbagi sukacita kepada orang-orang di sekitar kita. Contohnya apa? Kalau kita sehari-hari mau bertemu istri, ayah, atau suami, atau anak-anak, setiap hari cemberut, mau bertemu saja pasti sudah males. Bayangkan saja, bangun tidur ketemunya cemberut. Bangun tidur, mau tidur juga ketemunya cemberut. Bagaimana mungkin kita bisa menghadirkan sukacita Tuhan sendiri ketika kita dalam hidup harian kita tidak bisa menampilkan pribadi yang gembira mengikuti Tuhan sendiri. Oleh karena itu, saya mencoba untuk murah senyum. Senyum itu kan gratis ya? Ya tidak? Kalau anak-anak muda sekarang itu kan mungkin sering lihat YouTube ya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Karena like, comment, subscribe itu gratis. Gratis toh? Senyum juga gratis. Tak jarang senyum itu gratis, tetapi susah kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Apalagi sekarang pakai masker ya. Mau senyum atau tidak senyum kan nggak kelihatan.
Kalau tidak pakai masker, pasti akan kelihatan. Kayak ketemu saya, dia bertemu saya, kok cemberut, ada apa ya? Oleh karena itu, kadang kita bertanya-tanya, bersaksi secara muluk-muluk, tidak. Bersaksi bisa kita tunjukkan melalui hal-hal yang sederhana. Berbagi senyuman dengan istri, dengan suami, dengan teman-teman kita, mungkin juga dengan anak-anak. Bayangkan, kalau kita itu senyum, kita merasa senyum dengan anggota keluarga kita. Pastikan anggota keluarga kita senang, ya tidak? Bayangkan lagi kalau misalnya tidak mau senyum, pokoknya dari pagi sampai malam jegideg gitu ya, tidak mau cemberut, tidak mau senyum, cemberut terus. Di rumah juga menjadi tidak betah. Kalau di rumah tidak betah, ujung-ujungnya pergi ke rumah orang lain. Pergi ke keluarga orang lain. Kita secara khusus diajak untuk melihara keharmonisan keluarga kita. Oleh karena itu, ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk bersaksi dalam keluarga kita, dalam masyarakat, dalam lingkungan, dan dalam gereja. Tetapi secara khusus kita diajak untuk menampilkan sukacita Injil dalam keluarga kita masing-masing. Nah, kadang itu kalau diomongkan gampang. Kalau kenyataannya seringkali juga susah. Lantas bagaimana caranya? Ya kita pelan-pelan. Mungkin kalau awalnya tidak bisa senyum, besok mungkin senyum sekali. Besok senyum 2 kali. Tapi kalau senyum-senyum sendiri jenenge apa? Nah, Bapak Ibu yang menjawab, bukan saya yang menjawab. Kita murah hati untuk berbagi senyum, karena senyum itu gratis. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai penutup renungan saya pada malam hari ini, saya akan bacakan sebuah doa. Doa ini dibuat oleh Kardinal Julius Darmo Atmojo. Ternyata Kardinal Julius Darmo Atmojo berasal dari, ada yang tahu? Sewaktu SMP, ini tahun 1950. Sewaktu SMP, di SMP Canisius, ada sekolah di SMP Canisius. Kardinal Julius Darmo Atmojo setiap kali istirahat, ia meluangkan waktu untuk mengunjungi sakramen Maha Kudus. Rasa-rasanya jarang kita mendapati anak-anak muda itu ya, entah SD, SMP, SMA, kuliah ya, mengunjungi sakramen Maha Kudus sekedar berdoa sebentar. Rasa-rasanya jarang sekali. Dan Kardinal Julius Darmo Atmojo, bayangkan, sejak SMP itu sudah rutin mengunjungi sakramen Maha Kudus. Nanti di sini ada yang tertarik jadi romo? Wah, ini banyak anak muda tuh. Ada yang tertarik jadi romo? Jangan ragu-ragu orang tua untuk mengajak anaknya sekedar mengunjungi sakramen Maha Kudus, sekedar berziarah sebentar, supaya panggilan dalam anak-anak itu tumbuh, entah jadi romo, entah jadi suster, entah jadi buder ya. Doanya demikian. Judulnya itu Tinggal dalam Kristus. Allah Bapa yang Maha Rai, kami bersyukur bahwa sejak kami dibaptis, kami telah boleh menjadi ranting-ranting pokok anggur, yaitu Putramu dan Tuhan kami, Yesus Kristus, sehingga kami menerima kehidupan baru dalam Kristus sebagai anak-anak-Mu. Selama masa Prapaskah, kami berpuasa dan pantang, terlebih kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan selanjutnya ingin tetap tinggal sebagai ranting-ranting Tuhan kami, Yesus Kristus, dan dengan demikian dapat berbuah dalam segala macam keutamaan hidup. Dengan demikian, kami dijadikan mampu berbela rasa dengan mereka yang menderita dan yang sakit, yang membutuhkan segala bantuan kami,
sehingga kami membawa harapan kepada mereka melalui kasih-Mu sendiri. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang masa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu.